Pada gambar 2 di situ, itu gambar apa nak? Kotoran. Gambar kotor betul. Kotoran apa roti? Kotoran. Nah, kalau kotoran silakan simak baik-baik apakah kotoran itu betul atau tidak. Survei membuktikan. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Silakan kedua kelasnya untuk memimpin membacakan doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah doa sudah kita baca bersama-sama. Itu nak bajunya tolong masukkan ke dalam. Nah, bagus. Saya absen dulu. Ahmad Latif, Hadir. Rizky Desti, Hadir. Uswatun Hasanah, Hadir. Sika, Hadir. Siti Farida, Hadir. Muhammad Ivan, Hadir, Pak. Muhammad Taufik, Hadir. Prastio. Hadir. Sudah. Jadi sebelum ke pelajaran, Pak Anes mau bertanya dulu, apakah kalian pernah bersesuci? Pernah. Bersesuci dari apa? Kotoran. Bersesuci dari kotoran. Jadi kalau kalian bersuci setiap hari dari kotoran, setiap kali terkena kotoran, setiap kali badan kalian kotor maupun tempat, kalau kalian bersuci dengan setiap hari, hidup kalian akan menjadi lebih Baik. sehat. Akan lebih Sehat. Kalau tidak pernah bersesuci, meskipun terkena tangannya kotor, maka akibatnya kesehatan kalian akan terganggu. Ini seperti itu. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, simak pada pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bersuci dari najis. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya itu ada 4. Sebelum pembelajaran berkembang lebih baik lagi, berkembang lebih dalam lagi, silakan amatilah gambar pada berikut ini. Pada gambar 1, 2, 3. Nah, silakan kalian amati pada nomor 1. Jadi pada nomor 1 ini saya kasih kepada kelompok salak. Pada gambar nomor 2 saya kasih kepada kelompok jambu. Pada gambar nomor 3 saya kasih kepada kelompok nanas. Nah, silakan pada kelompok ini, pada kelompok salak, pada gambar 1 itu gambar apa nak? Baik, Pak. Gambar bayi, bayi lagi apa? Anu, Pak. Ini. Lagi meme. Ya, bagus. Gambar lagi nyusu atau istilah jadi. Ini gambar lagi nyusu. Nah, kelompok pada nomor 2 kelompok apa ini? Jambu. Kelompok jambu. Kelompok jambu itu gambar apa? Anak bayi yang ingin memakan pisang. Gambar bayi yang ingin memakan Pisang. kapan
pisang. Terus untuk yang nomor 3, kelompok nanas. Silakan, untuk gambar apa? Anak bayi sedang duduk. Anak bayi sedang Duduk. Anak bayi sedang duduk. Jadi jawabannya pada benar semua, tidak ada yang salah jawabannya, pada benar semua. Jadi untuk gambar 1 ini apa? Untuk gambar 1 adalah gambar orang lagi bayi nyusu. Gambar 2, Anak yang ingin makan pisang. anak yang ingin makan pisang. Yang ketiga, Anak bayi sedang duduk. adakah pada gambar ini yang kalian mau tanyakan? Apakah ada yang bisa membedakan pada 3 gambar ini? Ayo, apa bedanya? Siapa yang bisa? Bedanya? Apa bedanya? Silakan yang mau jawab langsung berdiri. Bedanya dari gambar 3. Dari gambar 1, 2, dan 3. Bedanya pasti beda. Ayo. Ayo, kelompok jambu. Kalau yang pertama itu bayi yang baru lahir, sekitar 1 sampai 3 bulan. Yang gambar kedua itu sekitar 1 tahun ke atas, dan yang ketiga itu sekitar 1 tahun ke atas. Ya sudah, jawabannya bagus. Ada yang lain yang mau jawab? Tidak ada? Jadi amati gambar berikut. Jadi ini antara gambar 1, 2, dan 3 ini merupakan gambar yang sama-sama beda. Semuanya berbeda. Yang satu minum susu. Bedanya di situ. Yang kedua makan pisang. Yang ketiga tidak makan Apa-apa. ya. Iya. Jadi bedanya di situ. Jadi yang gambar 1 minum susu, gambar 2 makan pisang, gambar 3 tidak makan apa-apa. Iya. Bedanya di situ. Jadi, nah ini nanti akan diadakan tugas. Kita selanjutnya pengertian najis. Nah, silakan pengertian najis dijelaskan pada kelompok singkong. Dijelaskan pengertian najis. Pengertian najis. Menurut bahasa najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nafsu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat fisia maupun maknawiyah. Menurut istilah najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau benda kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Jadi itu pengertian najis. Jadi najis menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najsu. An-najsu atau kotor yang menjijikkan. Jadi itu merupakan pengertian dari najis. Menurut istilah najis bisa dikatakan suatu benda yang apa? Benda yang mengotori pakaian atau badan kita Yang mengotori pakaian maupun badan. Jadi itu adalah najis menurut istilah yang sehingga menghalangi sahnya ibadah ketika beribadah kepada Allah. Jadi itu pengertian najis. Nah, silakan dasar-dasar hukum perintah bersuci. Nah, ini dasar-dasar hukum perintah bersuci. Silakan dibaca pada kelompok salaf. Dasar-dasar hukum perintah bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan bersihkanlah pakaianmu. B. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Antahhira baitiya lit-taifin wal-'akifin." Ya, sudah cukup. Yang B, saya kasih kepada kelompok
Artinya kelompok singkong dibaca. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawa, orang yang iktifa, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Silakan diskusikannya ini. Kira-kira bedanya dari A dan B itu apa? Perbedaannya. Silakan yang mau jawab. Saya. Ayo, dijawab. Kalau yang A itu tentang pakaian. Ayo. Kalau yang A itu tentang pakaian kita ataupun badan kita, sedangkan yang B itu tempat kita untuk beribadah. Jadi bagus, tepuk tangan buat kelompok jambu. Jadi untuk perbedaannya adalah membersihkan pakaian dan juga membersihkan tempat ibadah. Jadi perbedaannya di situ. Sekarang macam-macam najis, silakan macam-macam najis. Nah, macam-macam najis itu ada berapa? 3. Ada? 3. Pak, kelompok singkong yang pertama. Najis muhaffafah. Najis Muhaffafah. muhaffafah. Yang kedua dari lemon. Najis mutawassito. Yang ketiga kelompok nanas. Najis mughalladho. Jadi najis ada berapa? 3. Ada 3 semuanya. Nah, silakan najis mukhaffafah. Nah, najis macam-macam najis yang 3 tadi silakan diskusikan sesama kelompoknya. Jadi najis kan ada 3. Silakan diskusikan sesama kelompoknya. Setelah didiskusikan nanti ditanyakan apa yang tidak paham, silakan tanyakan ya. Silakan diskusikan sesama kelompoknya. Ya sudah didiskusikan. Silakan dari kelompok salak sekarang, kelompok salak silakan hasil dari diskusinya disampaikan. Najis mukhaffafah. Ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Cara mensucikannya. Cara mensucikannya cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok salak. Adalah antara muhaffafah dan mughalladho, dan najis yang keluar dari kubur dan dubur manusia kecuali air mani. Kecuali air mani. Jadi bagus. Nah, sekarang ini ada games untuk kalian. Ada sebuah pertanyaan. Jadi kalian nanti menjawab apa yang sudah tertera pada bahan ajar Bapak di situ. Jadi ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 dan gambar 4. Untuk gambar 1 saya kasih kepada kelompok lemon. Nah, silakan kelompok lemon. Itu gambar 1 merupakan contoh dari najis mutawassito. Nah, pada nomor 1 itu gambar apa, Nak? Darah. Gambar darah. Ayo kita buktikan bersama-sama apakah darah ini betul atau tidak. Simak baik-baik, kalau betul dapat nilai tambahan dari Bapak. Survei membuktikan. Ya betul, gambar darah. Tepuk tangan untuk kelompok lemon. Sekarang ada gambar 2. Pada gambar 2 di sini. Pada gambar 2 silakan saya kasih kepada kelompok singkong. Kelompok singkong. Nah, pada gambar 2 di situ, itu gambar apa, Nak? Kotoran. Gambar kotor betul. Kotoran apa
adalah kotoran. Sekarang untuk kelompok salak. Kelompok salak itu gambar apa nak? Nana Pak. Gambar nana. Betul apa nana? Betul, Pak. Betul. Coba bersama-sama bantu bapak untuk bilang survei membuktikan. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul untuk kelompok salak. Nah sekarang kelompok singkosila. Kelompok nanas. Kelompok nanas. Nah, kelompok nanas ini gambar apa nak? Arak. Gambar arak. Gambar arak. Jadi kita bersama-sama buktikan apakah gambar arak itu betul atau tidak. Bersama-sama. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul gambar arak. Nanas. Jadi gambar 1, 2, 3 dan 4 itu merupakan apa? Najis mutawasito. Contoh dari najis najis mutawasito. Sekarang selanjutnya najis mutawasito. Ada. Silakan diskusikan najis mutawasito itu diskusikan. Ya sudah selesai diskusinya. Coba jambu itu dijelaskan. Dijelaskan. Najis airnya, najis yang berwujud atau tampak. Najis airnya, najis yang berwujud atau Tanpa. tanpa. Nah ini merupakan contoh dari najis yang tanpa. Nah pada gambar 1 itu gambar apa Lemon? Kotoran. Gambar kotoran. Yuk bersama-sama kita bilang survei 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul kotoran. Tepuk tangan untuk kelompok Lemon. Nah sekarang Singkong. Itu gambar apa nak? Bangkai. Hah? Bangkai. Betul nggak pakai? Betul. Coba buktikan ya Pak. Singkong bilang survei membuktikan. Betul apa tidak? Survei. Survei membuktikan. Iya betul. Tepuk tangan buat kelompok Singkong. Nah, tepuk tangan kelompok salah. Gambar apa nak? Darah Pak. Gambar darah. Yuk bersama-sama 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul. Nah sekarang kan yang B itu B apa? Hasil diskusinya. Nanas. Hasil diskusinya. Najis hukumnya, najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan arak. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat bau, warna dan rupanya. Ya bagus. Nah sekarang najis mughalladha. Coba kelompok salak. Najis mughalladha najis apa? Adalah najis yang diperberat seperti apa? anjing, babi, persilangan keduanya. Jadi seperti apa? Jadi seperti gambar ya, adalah gambar anjing. Itu gambar apa? Babi. Gambar babi. Nah yang ketiga adalah persilangan antara keduanya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada Pak. Ayo apa? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya persilangan itu apa? Ya sudah. Nggak ada yang mau jawab? Ayo kelompok jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari persilangan keduanya adalah cat itu adalah kucing, sedangkan dog itu adalah anjing. Nah mereka berdua itu kawin sehingga anaknya itu merupakan najis mukhalladha. Jadi najis mughalladha. Jadi keturunannya adalah najis mughalladha. Cara mensucikannya coba, cara mensucikannya jelaskan kelompok Singkong. Cara mensucikannya bagaimana? Dan mensucikannya lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu
kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Ya, jadi dihilangkan terlebih dahulu wujud najisnya, kemudian dicuci sampai bersih dan dibasuh sebanyak 7 kali dengan air dicampur dengan debu. Nah, silakan. Ini ada cuplikan video. Nanti Bapak putarkan videonya. Nah, lantas setelah video selesai, silakan video ini kalian diresum. Ya, jadi ini adalah video. Nanti silakan kalian tonton. Ketika sudah kalian nonton, nanti silakan diresum. Paham ya? Ya, silakan disimak video berikut ini. Toharoh atau bersuci. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Bersuci, Tifa selalu rajin bersuci, Bu Guru. Wah, itu kan bagus, Tifa. Harus rajin bersuci supaya selalu bersih. Iya Bu, kita kan anak Islam, jadi harus selalu bersih setiap hari. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Kalau najis berat, bagaimana mensucikannya ya? Nah, yang agak rumit adalah mensucikan najis ini. Oleh karena itu, dinamakan najis berat atau mughalathah. Jika kita atau benda yang terkena najis ini, maka kita harus mencucinya hingga 7 kali. Yang diawali dengan mencuci menggunakan campuran air dan tanah. Hah? Kalau kita mencucinya dengan air kelapa, boleh tidak paman? Ya, Mahmud. Sekalian aja ditambah sirup dan es batu. Jadi di es kelapa muda. Lagi pula air kelapa Iya. itu kan Dan juga air salju bisa digunakan untuk bersuci. Oh, jadi kalau begitu, kami bisa bersuci dengan air hujan dong ya? Iya, tentu saja bisa. Paman, kalau teman saya lain. Dia membersihkan kotorannya menggunakan batu. Ini, sekali. Benar, batu, kayu, daun kering, tisu dapat digunakan untuk bersuci dan menghilangkan kotoran. Mahmud, kau kemana? Mau istinjak dan bersihin dengan batu. Anak-anak, kalau masih ada air, lebih baik bersucilah dengan air. Nah, videonya sudah selesai. Silakan anak-anak, video ini silakan kalian diresum. Silakan resum hasil dari tontonan dari video tersebut. Silakan diresum. Ambil bukunya dan pennya, silakan diresum hasil dari video yang sudah kalian amati.
Ketong. Maksudnya dikatakan. Ya, kenapa? Ya, sudah? Sudah, ya, sudah selesai resumnya. Kalau sudah, silakan disampaikan perwakilan dari masing-masing kelompok. Najis ada 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mukhalladho. Dan najis mughallaqah. Bagus. Mak, kelompok salaf hasil resumnya najis kan ada 3. Satu najis apa tadi? Najis mukhafafah. Coba apa najis mughallaqah? Najis mukhafafah ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Ya, bagus. Kelompok kelompok Renas di utara. Kelompok Renas hasil resumnya. Mukhafafah dan mukhalladho, dan najis yang keluar dari bubur dan dubur manusia kecuali air mani. Untuk tugas besok, silakan kalian pelajari tentang hukum cara bersuci dari hadas kecil. Itu dipelajari, nanti kita akan membahas tentang pelajaran bersuci dari hadas kecil. Ya, sudah selesai. Madrasah hebat bermartabat. Jadi catat ya, jadi saya madrasah hebat bermartabat. Jadi kita bersama-sama 1, 2, 3. Madrasah hebat bermartabat. Kurang kompak. 1, 2, 3. Madrasah hebat bermartabat. Ya sudah. Jadi syukron jazila. Terima kasih. Nah, sekarang pembelajaran sudah selesai. Sekarang pimpin doanya untuk